Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi bersama kami Syihab Wicaksono Ardi, yang insyaallah dalam ngaji sore kali ini kita akan membahas tema seputar ukhuwah Islamiyah. Namun sebelum kita masuk ke tema, marilah kita senantiasa manjatkan rasa syukur atas limpahan nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali dan dapat berjumpa kembali secara virtual pada konten ngaji sore, yang insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas mengenai tema ukhuwah Islamiyah yang memang sering kita dengar. Namun dalam pembahasan ini kita akan membicarakan panjang lebar bersama beliau Ustadz Pandi Yusron, yang insya Allah nanti akan membersamai kita. Dan selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pengantar materi tentang ukhuwah Islamiyah dari Ustadz Pandi. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna fi hadzal syahri bisyam, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berjumpa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas, membahas, mendiskusikan tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, ya, kita sering mendengarnya, memiliki makna persaudaraan dalam seagama Islam, gitu ya, secara harfiah. Itu yang sering kita dengar, kata persaudaraan, kata ukhuwah. Bahkan tidak hanya ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah watoniyah, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan membincangkan seputar ukhuwah Islamiyah. Apa sebetulnya makna ukhuwah? Ukhuwah ini adalah suatu hubungan, ya, hubungan persaudaraan yang dijalin atas dasar takwa dan memiliki visi sama-sama mencari ridho Allah. Nah, ini ukhuwah Islamiyah, itu maknanya seperti itu. Tersurat di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Di dalam Al-Qur'an maupun hadis sering ketika membicarakan persaudaraan itu dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan keislaman ataupun keimanan, ya. Ini menandakan bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu memang dibangun di atas keimanan, ya. Al-Qurtubi, ya, memberikan penafsiran terhadap ayat tadi, bahwasanya beliau mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun ay fid din wal hurmah la fin nasab. Bahwasanya persaudaraan yang dimaksud di sini adalah persaudaraan dalam agama, di dalam kehormatan, ya, bukan di dalam nasab, ya. Beliau mengatakan ukhuwatuddin, ya, asbat min ukhuwatin nasab, bahwasanya persaudaraan dalam agama itu lebih kuat daripada persaudaraan dalam nasab. Kenapa? Karena ukhuwah di dalam nasab itu bisa berselisih, bisa putus karena beda agama. Misalnya dalam hubungan waris lah, ya, saudara, ada ahli waris meninggal, punya ahli warisnya saudara, karena beda agama dia tidak bisa mewarisi meskipun satu saudara, ada hubungan darah. Nah, tetapi kalau hubungan agama enggak bisa putus meskipun beda nasab, ya. Kita hubungan agama itu ya tidak melihat nasab siapa gitu, ya. Nah, itulah kemudian makna ini yang dahulu Rasulullah contohkan ketika mempersaudarakan para sahabatnya antara Muhajirin dan Ansor ketika awal-awal beliau hijrah ke Madinah, ya. Kurang lebih 5 bulan setelah beliau hijrah, itu para Muhajirin dan Ansor dikumpulkan di rumahnya Anas bin Malik, ya. Nah, dikumpulkan
jumlah orang Ansor kira-kira sekitar 70, orang Muhajirin sekitar 70-an juga dipersaudarakan. Di antaranya ada Abu Bakar yang dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, ada Umar bin Al-Khattab yang dipersaudarakan dengan Uthman bin Malik. Kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'id bin Ar-Rabi. Nah, ini ada yang menarik dari kisahnya Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'id bin Ar-Rabi. Bahwasanya ketika mereka dipersaudarakan, orang Muhajirin itu kan datang ke Madinah tidak membawa bekal apapun kecuali pakaian yang mereka pakai, gitu ya. Mereka hartanya ditinggal di Mekah, ya, seperti Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya, bisnismen yang saudagar yang sangat sukses di Mekah, tetapi tinggalkan semua untuk hijrah ke Madinah. Nah, ketika dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rabi, dia juga seorang saudagar. Maka apa yang dikatakan Sa'id? Ya Abdurrahman, ini min aktsaril ansori maran. Saya itu kalangan Ansor yang paling banyak hartanya, yang paling kaya. Wa ana muqasimuka, saya bagi kekayaan aku dengan kamu separuh-separuh, ya. Separuh buat saya sendiri, separuh buat kamu. Bahkan tidak hanya hartanya yang dibagi, bahkan istrinya. Saya punya istri 2, kata Sa'id ini. Saya punya istri 2, ya. Saya talak 1, yang satunya untuk kamu. Nah, ini luar biasa. Dulu persaudaraan mu'akhoh, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah antara Muhajirin dan Ansor itu sebegitunya, sampai kepada saling mewariskan. Meskipun kemudian ini dinasakh dengan ayat waris, ya, karena yang berhak mewarisi itu adalah yang punya hubungan kerabat, ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, terkait ukhuwah ini, ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya, disinggung, ya. Di antaranya ayat yang tadi dibaca Al-Hujurat ayat 10, ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, menurut Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya hadza aqdun aqdahullahu bainal mu'minin, bahwasanya persaudaraan itu adalah semacam akad, ikatan, ya, yang diikat di antara orang-orang yang beriman, ya. Dimanapun itu keimanan itu ada, ya, walaupun itu dia dijumpai keimanan itu pada suku A, pada suku B, pada suku C dan seterusnya, berbeda-beda suku, berbeda negara, selagi di situ ada iman, maka statusnya adalah ukhuwah fiddin, statusnya adalah mereka bersaudara. Nah, dalam surat itu Ali Imran ayat 102 itu kan bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya di sini yang dipanggil adalah orang yang beriman, ya, supaya bertakwa kemudian tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Lanjut ayatnya apa? 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya. Berpegang teguhlah kepada tali, ya. Nah, kalau diterjemahkan harfiahnya tali, gitu, ya. Yang dimaksud adalah di situ sih banyak penafsiran, ada yang menafsirkan kitab Allah, Al-Qur'an, ada yang menafsirkan agama dan seterusnya. Berpeganglah teguh pada tali agama Allah, ya, dan janganlah bercerai-berai. Nah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Artinya kalian, ya, dengan nikmatihi, dengan nikmat itu, nikmat iman itu kalian bisa menjadi saudara. Lah, inilah yang menjadikan ukhuwah Islamiyah itu begitu kuat, karena yang dibangun itu pondasinya adalah menggunakan iman, ya. Maka seruan ukhuwah itu, ya, itu sangat banyak tersebar dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ya. Yang di dalam hadis misalnya adalah al-muslimu akhul muslim, ya, orang muslim yang satu dengan muslim yang lain itu saling bersaudara. Nabi juga kemudian menggambarkan, ya, bagaimana kuatnya hubungan saudara antar iman seiman ini dengan innal mu'mina lil mu'mini kalbunyan, sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti halnya bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dun. Nah, sambil Nabi itu menggenggamkan tangannya seperti ini, ya syuddu ba'duhu ba'dun, bahwa orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu saling bersaudara, yang saling menguatkan. Nah, ini yang mungkin sekarang ini agak luntur, gitu ya. Persaudaraan yang mestinya itu kuat,
persaudaraan yang mestinya itu menjadikan Islam itu semakin kuat ya, semakin jaya, kemudian karena orang itu cenderung terpecah belah, tidak memperhatikan lagi semangat ukhuwah, akhirnya sekarang ini diidentikan Islam itu mengalami kemunduran dan seterusnya. Sebetulnya bukan Islam mengalami kemunduran, tetapi umat Islam itu sendiri yang mundur gitu ya, karena tidak memperhatikan ukhuwah. Nah, bicara tentang ukhuwah ini ada 3 pondasi yang tadi kami sebutkan. Satu ya iman, yang kedua adalah cinta ya. Bagaimana Nabi SAW itu juga membangun persaudaraan ini supaya dibangun di atas cinta ya. Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi. Jadi kalau kita memiliki keimanan yang keimanan itu betul-betul sempurna, kata Nabi itu, maka kita akan mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita. Artinya yang membenci orang lain sebagaimana sesuatu itu dibenci untuk diri kita sendiri. Nah, dengan seperti ini, kalau memiliki semangat ini, ya tentu umat Islam di dunia ini akan satu ya kan, akan bersatu padu karena diikat dengan tali ukhuwah tadi. Kemudian setelah cinta apa? Solidaritas ya. Jadi iman, cinta, solidaritas. Ini bangunan persaudaraan yang dibangun oleh Nabi. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya. Jadi antara orang yang beriman laki-laki, beriman perempuan itu adalah satu sama lainnya itu saling menolong ya, dalam satu solidaritas. Kemudian bagaimana ketika kita sudah berukhuwah supaya kita bisa memupuk atau memelihara ukhuwah itu berkelanjutan? Ada hal-hal yang Nabi juga contohkan. Nah, ini luar biasa ya. Tidak hanya Nabi itu mencontohkan ukhuwah dulu dibangun di masa Madinah, tetapi Nabi itu juga memberikan ajaran atau nilai-nilai yang sekiranya itu ukhuwah itu akan terus terjaga. Di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hakul muslim alal muslim situn. Jadi hak orang muslim yang satu dengan yang lain itu ada 6. Yang kalau 6 ini dilakukan tentu hubungan persaudaraan itu akan kuat ya. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu bertemu dengan dia, berikanlah salam. Ya, wa idza ataka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhi undangannya ya. Wa idza stansohaka fansohhu. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Wa idza atosa fahamidallah. Ya, fashamidhu. Kalau kamu dengar orang yang bersin kemudian dia memuji Allah, maka doakan dia yarhamukallah ya. Saling membalas ya, yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, temannya yang mendengar yarhamukallah dia balas lagi dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau saudaranya sakit dicenguk ya. Wa idza mata fatba'hu. Kalau meninggal diurus itu jenazahnya. Jadi Nabi itu mengajarkan nilai-nilai persaudaraan tidak hanya sebatas ketika masih hidup, sampai meninggal pun itu masih diperhatikan. Tadi hak-hak ketika masih hidup ada 6 ya kan. Hak-hak ketika sudah meninggal itu juga paling tidak sekurang-kurangnya ada 4 itu kan. Ya, dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolati, kemudian dikuburkan. Nah, itu adalah semuanya dalam rangka memupuk ukhuwah ya. Nah, sayangnya kadang nilai-nilai ukhuwah itu kemudian luntur karena egoisme masing-masing kelompok ya. Nah, ikhwani fillah ya, bahwasanya apa yang kemudian menjadikan ukhuwah ini semakin luntur gitu ya. Paling tidak ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah kebodohan ya. Kebodohan seseorang menjadikan dia egois. Ya, dia tidak tahu bahwa saudaranya itu memiliki pendapat yang memiliki dasar juga. Dia kira bahwa dia itu ngarang-ngarang, bid'ah dan seterusnya. Akhirnya dia jauhi, dia jauhi sehingga persaudaraan itu pecah. Nah, ini karena faktor kebodohan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah faktor karena dia fanatik ya, fanatik golongan. Padahal Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita supaya kita tidak fanatik.
Rasulullah mengatakan man qutila tahta rayati immiyah yad'u asabiyah aw yansur asabiyah faqitlatun jahiliyah. Nah, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Bahwasanya barang siapa yang sampai terbunuh di bawah bendera taklid buta gitu ya, yang mengajak kepada asobiyah atau membantu asobiyah, membantu fanatisme golongan, maka dia matinya itu seperti matinya orang jahiliyah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hasad ya, rasa iri dengki kepada golongan lain. Oh, ini kelompok mereka kok jamaahnya banyak, sehingga akhirnya dia membuat propaganda dan seterusnya. Ini yang memecah ukhuwah. Kemudian seterusnya adalah suudzon, rasa suudzon kita kepada orang lain, kepada kelompok lain, kepada ustadz lain, ya, sehingga itu juga akan memecah belah persaudaraan kita. Makanya juga Nabi mengatakan iyyakum wadzon, ya, sekali-kali kalian itu jangan berprasangka buruk, fa innadzon akdzabul hadits, ya, karena dzon itu adalah ucapan yang paling dusta gitu ya. Nah, ini suudzon ini juga menjadi virus utama ini dalam memecah belah umat ya. Kadang kita terlalu berburuk sangka kepada kelompok lain ya, sehingga akhirnya itu semakin meruncing jurang pemisah ya, jurang perpecahan tadi. Kemudian kita setelah suudzon akhirnya terjerumus yang lebih dahsyat lagi, yaitu menuduh ya. Kalau suudzon itu kan masih masalah hati ya, kemudian nanti aksinya itu yang menuduh, oh si ini itu ahli bid'ah, si ini itu ahli syirik, dan seterusnya. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang bisa jadi mungkin ya benar, tapi bisa jadi juga salah, karena kadang itu didasarkan oleh suudzon tadi. Bisa jadi terbukti, bisa jadi tidak ya. Padahal lagi-lagi Nabi juga sudah berpesan untuk kita ya. Beliau mengatakan wa man qala fi mu'minin ma laisa fihi habasahallahu fi radhatil khabal hatta ya'tiya bil makhraj mimma qala. Ya, jadi orang yang mengatakan sesuatu atau menuduhkan kepada orang lain ya, yang itu salah ya, artinya tuduhan itu tidak tepat ya, maka dia nanti di akhirat itu, kata Nabi, itu akan dikurung, dikerangkeng di dalam yang disebut radhatul khabal, yaitu adalah suatu kerangkeng yang di situ ada alat untuk pemeras ahli neraka. Ahli neraka itu diperas dulu sebelum dimasukkan ke neraka ya. Nah, itu sampai kepada apa yang keluar dari tuduhan-tuduhannya, dari hatinya, dari lisannya itu habis ya, baru nanti setelah itu habis baru masukkan ke neraka. Nah, ini kan ancaman luar biasa ya, menuduh gitu kan. Nah itu makanya kita juga harus menghindari hal-hal seperti ini, menghindari hasad, menghindari suudzon, menghindari menuduh seseorang dengan tanpa dasar. Nah, karena itu akan memicu persaudaraan kita itu antara sesama umat Islam akan retak. Barangkali ini. Baik. Terkait dengan persaudaraan ini sebenarnya pembahasan yang cukup luas ya. Tapi terkadang memang masalah keumatan terkhusus di Indonesia sendiri memang masih banyak permasalahan di ranah ukhuwah Islamiyah, di mana banyak orang-orang di sekitar kita itu kemudian merasa saling bermusuhan padahal kita masih dalam satu akidah gitu Ustaz. Nah, permasalahannya sekarang terkadang juga perpecahan itu kan di faktor atau di latar belakangi karena perbedaan kelompok kita atau perbedaan golongan kita. Tapi sebetulnya bagaimana sih Islam itu memandang Islam yang terpecah dalam beberapa kelompok dan gerakan itu Ustaz? Pertama gini, bahwa kita tidak memungkiri bahwa perbedaan itu ada, yang itu motifnya banyak ya kan. Ada yang memang perbedaan itu dipicu karena perbedaan pemahaman dalam aspek fikih, ada yang dalam aspek politik. Nah, ini banyak faktor ya. Yang aspek politik ya seperti misalnya dulu zaman antara Umayyah dengan Ali ya, kemudian muncul Khawarij ya, dan kemudian menjadi cikal bakal munculnya banyak firqah gitu ya. Itu faktornya politik ya. Ada yang faktornya adalah perbedaan itu muncul karena pemahaman di dalam memahami nas, baik Al-Qur'an maupun hadis, seperti munculnya madhab fikih ya. Madhab fikih itu zaman tabi'in itu banyak sekali, ada sekitar 13 sampai 14 madhab. Walaupun sampai saat ini
yang kita kenal banget itu ya hanya 4 itu ya, karena yang memang diteruskan oleh para murid-muridnya ya, buku-bukunya ada. Lah, intinya bahwa perbedaan ini tidak bisa kita pungkiri ada gitu kan. Tetapi bagaimana kita mensikapi perbedaan itu. Seandainya sebetulnya poinnya yang pertama satu. Seandainya semua kelompok itu sadar bahwasanya semuanya itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ajaran Islam itu kan kalau kita lihat itu ada yang sifatnya adalah usul ya, atau usul ini adalah sesuatu yang pokok ya. Ada yang sifatnya adalah sawabit ya. Yang usul itu sifatnya sawabit, tetap. Nah, dimanapun ya seperti itu. Misalnya apa? Rukun iman, rukun Islam itu sawabit, usul ya. Semuanya sama. Ada yang sifatnya mutakhayyirat, yang dipicu. Mutakhayyirat itu artinya bisa berubah ya. Nah, konteks tertentu kemudian bisa berbeda ya, karena didasari oleh ayat-ayat yang memang berpotensi untuk berbeda pendapat ya, sehingga memunculkan istihad ulama satu dengan istihad ulama yang lain berbeda. Nah, sehingga muncul perbedaan pendapat. Ini dalam hal mutakhayyirat gitu ya. Nah, kita itu yang harus kita pahami betul, ketika semua kelompok itu masih diikat dengan yang sawabit tadi, dengan usul tadi, mestinya ya masih harus sadar diri bahwa mereka saudara kita, gitu kan? Wong mereka masih rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, ya. Kata Nabi SAW mengingatkan ya jauh-jauh hari ya dalam riwayat Imam Tirmidzi, man sholla sholatana, siapa yang sholat seperti sholatnya kita, wastaqbala qiblatana, yang masih menghadap ke kiblatnya kita, wa akala dzabihatana, dan dia juga mau makan sembelihannya kita ya, fadzakumul muslim lahu dhimmatullah, maka dia disebut orang muslim dan baginya adalah jaminan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa dhimmatu rasulih, dan menjadi punya perlindungan dari rasulnya. Artinya itu ada jaminan bahwa itu orang muslim, itu jaminannya dari Allah, dari Rasulullah. Fala tughfirullaha fi dhimmatih, maka jangan kamu durhakai Allah di dalam hal yang sudah dijamin tadi, di dalam jaminan-jaminannya. Ini satu ya, kita harus mengilmui. Makanya tadi salah satu pemicu terbesar perpecahan itu karena kebodohan. Seandainya orang itu mengetahui bahwasanya yang punya usul tadi, yang punya rukun iman, rukun Islam, ya semuanya saudara kita, itu satu ya, maka insya Allah akan semuanya itu saling menghormati. Yang kedua adalah setelah semua sadar ya bahwasanya itu mereka masih punya iman, masih menyembah Allah dan seterusnya, juga mengilmui bahwasanya ini dalil, kalau kita cermati dalil-dalil tentang yang menunjukkan kepada seruan persaudaraan ya, baik dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang dalam Al-Qur'an, misalnya seperti tadi innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian seperti yang wa'tasimu bihablillahi jami'a, itu kan bunyi ayat itu tegas. Bunyi ayat itu qat'i, tidak mungkin memberi pengertian lain bahwasanya orang beriman itu pasti bersaudara. Ya. Ini jangan sampai sesuatu yang qat'i itu kemudian dihancurkan dengan sesuatu yang sifatnya dhoni. Ini satu kunut, satu enggak kunut, dalilnya dhoni. Ya kan? Ini satu tarawihnya 20, satu tarawihnya 11, dalilnya dhoni, gitu kan? Ini sesuatu yang dhoni jangan sampai kita kedepankan untuk menggugurkan sesuatu yang dibangun atas dasar qat'i tadi. Yang qat'i adalah persaudaraan, itu paten oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi prinsip. Jangan sampai kemudian sesuatu yang dibangun di atas yang qat'i ini kita hancurkan karena egoisme kita ya, yang itu kita dengan mengedepankan sesuatu yang dhoni, ajaran-ajaran dhoni. Padahal yang dhoni itu ya sangat berpotensi berbeda pendapat itu. Nah. Baik, sebetulnya di kalangan Islam sendiri juga tidak semua orang Islam memahami akidah yang sama gitu. Dalam artian mungkin dapat kita katakan aliran sesat gitu. Nah, bagaimana sih batasan kita tuh menjalin hubungan dengan orang-orang yang seperti itu, Ustaz? Kalau hubungan sosial tentu kita bebas ya. Artinya bebas itu kita ya sebagaimana kita masyarakat ya, bermasyarakat ya, saling menghargai, saling memberi hadiah, saling bantu membantu. Ini hubungan sosial kita. Jangankan dengan orang yang
masih mengakui bahwa Allah itu Tuhan, meskipun mungkin ajaran turunannya mungkin lain-lain sehingga diklaim sesat itu ya. Wong dengan orang yang non muslim saja dalam konteks sosial kita harus menghormati, menghargai, berbuat baik, berbuat adil dan seterusnya. Nah, terhadap orang kelompok ya, terhadap kelompok orang yang mungkin secara ajaran itu diklaim sesat karena memang terbukti sesat, misalnya sudah dicap oleh MUI sesat karena ya kelompok-kelompok tertentu misalnya sudah diklaim, sudah dijudge oleh MUI itu sesat. Di dalam interaksi kita sehari-hari ya tentunya kita harus tadi menjaga. Kalau hubungan sosial oke, kita biasa saja, tapi kalau dalam hubungan yang misalnya sampai mengarah kepada keimanan atau apa, misalnya gini ya, yang paling teknis, katakan kita itu ya, kita bicara Indonesia ya, setiap kelompok itu biasanya punya masjid gitu loh. Ya, masjid NU, masjid Muhammadiyah, masjid Ahmadiyah, masjid apalagi itu kan. Nah, ketika kita memang mau berhati-hati ya, masjid itu ya, kita ini di lingkungan Muhammadiyah misalnya, ini masjidnya Muhammadiyah, ya sebaiknya kita nggak usah mengundang kajian-kajian yang itu diisi oleh orang-orang yang pemahamannya berbeda, yang itu sudah diklaim sesatnya gitu loh, oleh MUI tadi. Nah, misalnya itu teknisnya seperti itu. Ya, tetapi kalau dalam misalnya karena ini masih satu kelurahan misalnya gitu ya, Pak Lurah menghimbau untuk bekerja bakti ya, bekerja bakti bersih-bersih jalan atau apa ya, berangkat bareng gitu. Ya, misalnya seperti itu. Itu kalau memang itu sudah ada terbukti bahwa itu sesat. Tapi kalau untuk menentukan bahwa kelompok A sesat, B sesat, itu kan sebenarnya bukan pekerjaan mudah. Kenapa? Ketika kita bilang satu kelompok ini sesat, artinya seketika itu kita mengeluarkan mereka dari syahadat, ya kan? Kita mengeluarkan mereka dari potensi untuk masuk surga, gitu kan? Nah, maka ini bukan pekerjaan mudah. Imam Ghazali dalam kitabnya Faisalut Tafriqah Baina al-Islam wa Zandaqah, beliau memberikan nasihat yang sangat luar biasa, bahwasanya untuk menjudge bahwasanya kelompok A sesat, kelompok B sesat itu tidak mudah dilakukan oleh sembarang orang. Harus orang yang punya penguasaan agama, penguasaan dalil yang sangat komprehensif terhadap pemahaman kelompoknya sendiri dan kelompok lain yang, dan pemahaman terhadap kelompok lain yang dibilang sesat tadi. Sehingga bisa berkesimpulan ini sesat itu kan harus betul-betul memahami ajaran hakikatnya apa, kan seperti itu. Sehingga kalau guru kami itu memberikan nasihat, kalaupun kelompok itu secara kelompok, kelembagaan kelompok itu sudah dibilang sesat, misalnya katakan yang kita tahu misalnya Syiah, Itsna Asyariyah misalnya, itu secara kelompok sesat gitu ya. Tetapi ketika kita bertemu orang yang mungkin statusnya dia sebagai Syiah, nggak boleh kita kemudian bilang bahwa kamu sesat kepada orang biainihi, kepada orang tersebut itu loh. Karena bisa jadi dia, meskipun dia statusnya Syiah, bisa jadi dia punya pandangan-pandangan lain yang berbeda dengan pakem kelompoknya. Ya kita sendiri misalnya kita orang Muhammadiyah bermuhammadiyah, ya kan? Kita punya tarjih, tapi dalam beberapa masalah kita kadang nggak sesuai dengan tarjih juga gitu loh, ya kan? Sehingga kita kadang walaupun Muhammadiyah gitu kan, tidak seutuhnya Muhammadiyah 100% juga tulen gitu loh, karena dalam beberapa hal kita kadang punya sikap atau punya pilihan lain, punya pilihan hukum lain. Begitupun tadi misalnya dia orang Syiah, meskipun kita tahu bahwa dia orang Syiah, ya kita tidak kemudian boleh untuk kamu itu sesat, kamu itu neraka kepada orang tersebut itu loh. Kalau kepada kelompoknya iya, yang tadi disebut kelompok Syiahnya iya, tapi kalau personal itu sebaiknya dihindari gitu. Artinya memang tujuannya untuk kelompok secara umum gitu, bukan untuk perorangan. Tapi kadang juga kita orang Indonesia itu kan mudah terbawa gitu. Kadang ada orang yang mau ngompor-ngompori dia sesat secara perorangan loh. Nah, bagaimana sih cara kita itu mengantisipasi diri kita pribadi, terutama kemudian juga teman-teman kita agar tidak terbawa dengan provokasi yang seperti itu, Ustaz? Satu tentu ilmu ya.
Yang nomor satu itu ilmu, bekal utama. Imam Syatibi itu kan mengatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat ya, mengatakan bahwasanya semakin orang itu paham fikih ikhtilaf, artinya fikih perbedaan pendapat, maka dia pasti akan semakin bijak, semakin bijaksana dalam melihat orang lain. Ya. Maka kunci utama untuk kita memelihara persaudaraan ini ya ilmu, ya ilmu. Itu kunci utama yang tidak bisa ditawar. Ketika semua orang bisa mengilmui bahwasanya, oh ya persaudaraan itu adalah sesuatu yang prinsip. Bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang prinsip yang tidak bisa diganggu gugat. Karena jelas ayatnya semua berbicara yang berbicara tentang persaudaraan itu ayatnya qot'i, tidak memiliki kemungkinan makna lain, ya kan? Berbeda dengan pemahaman-pemahaman parsial yang dipahami oleh kelompok, bisa jadi itu atas dasar dalil-dalil yang dhoni. Jangan sampai yang qot'i dikalahkan dengan yang dhoni misalnya. Ketika orang paham itu akan menjadikan dia itu pasti akan lebih bijaksana. Apalagi semakin mengetahui, oh ternyata kelompok lain itu punya dalil juga, ya kan? Kelompok yang ini kelihatannya melakukan bid'ah-bid'ah tertentu. Ternyata ketika kita dengar mereka, ya kan? Kita dengar mereka menjelaskan amaliyahnya itu dengan dalilnya, kita kadang baru sadar, oh ternyata ada dalilnya, gitu kan? Nah, maka sesuatu yang kita yakini itu tidak kita misalnya meyakini orang lain itu sesat atau tidak tahu tentang sesuatu, bukan berarti kemudian orang itu sama dengan salah, gitu kan, seperti itu. Nah, sesuatu yang kita tidak ketahui belum tentu sesuatu itu tidak ada juga. Kadang kita kan ceroboh, oh itu nggak ada dalilnya, padahal ya kita nggak tahu aja, gitu kan. Belum tahu gitu, istilahnya dolane kurang ado, ngopine kurang kental kayak gitu. Baik, terkait dengan ukhuwah Islamiyah ini juga kita butuh nasihat. Barangkali Ustaz ada nasihat atau pesan-pesan untuk jamaah ini untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah kita dengan saudara-saudara kita, Ustaz. Oke, yang pertama kita berangkat dari surat Al-Anfal ya, ayat 46. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Bertakwalah kepada Allah, kepada Rasulnya, jangan saling bercerai-berai. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, karena kalau saling bercerai-berai fatafshalu pasti akan gagal, ya. Gagal dalam hal ini apa? Untuk menguatkan dakwah Islam dan seterusnya. Kalau saling bercerai-berai akan gagal itu. Wa tadhhabu rihukum, dan kekuatan Islam, ke marwah Islam itu akan menjadi buruk bukan karena Islamnya nggak baik, tapi karena orang muslimnya itu yang saling bertengkar sendiri. Lah maka kita harus mengedepankan semangat yang dibawa oleh Islam itu sendiri, yaitu adalah ukhuwah Islamiyah, ya. Kadang orang itu berdakwah tidak kepada ilallah, tetapi adalah ila firqatihi, ila hizbihi, kepada kelompoknya, ya. Nah, sehingga apa yang terjadi adalah kelompok A berdakwahnya ya supaya orang itu sesuai dengan pemahaman kelompoknya. Kelompok B demikian juga berdakwah supaya orang itu terbawa sesuai dengan pemahaman kelompoknya. Nah, artinya itu apakah itu dakwah kepada Allah apa dakwah kepada kelompoknya? Nah, maka di sini adalah ud'u ila sabili rabbika, itu ya fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dakwah kepada Allah, tidak kepada kelompok kita. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, terjadi gesekan dan seterusnya, itu tidak kemudian kita langsung berkesimpulan bahwa orang lain salah, kemudian kita saja yang benar, kemudian akhirnya kita tidak bersaudara lagi, ya, apalagi sampai mengatakan ini katanya ini ustadznya subhat, ini ustadznya tidak sunnah, lah itu apalagi ya, itu kurang tepat. Ada satu kaidah ya yang mengatakan adalah kita itu perlu bersatu ya, bersepakat dalam hal-hal yang memang itu menjadi kesamaan kita, ya. Tetapi hal-hal yang menjadi perbedaan kita, ya, itu kita lupakan gitu loh, ya, kita tinggalkan, ya. Kita lebih mementingkan sesuatu yang menjadi kesamaan kita, yaitu kita sama-sama
Islam, kita sama-sama menyembah Allah, kita sama-sama sholat menghadap kiblat dan seterusnya, itu lebih kita kedepankan. Nah, kita kesampingkan sesuatu yang memecah belah tadi, ya. Nah, yang memecah belah apapun kita kesampingkan. Ya. Dalam konteks kita membangun ukhuwah. Nah, baik. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya yang sungguh luar biasa, dan jamaah Fast TV yang dirahmati Allah SWT. Karena waktu yang singkat ini, lagi-lagi kita harus mengakhiri pertemuan ngaji sore hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat memberikan pencerahan lebih dalam kepada kita dan wawasan lebih luas kepada kita tentang pentingnya makna ukhuwah Islamiyah. Karena tanpa adanya persaudaraan di antara Islam sendiri nanti akan lemah nih Ustaz. Baik, jamaah Fast TV yang dirahmati Allah SWT, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Syihab Wicaksono pamit undur diri. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.